Ketemu lagi dengan Pak Anggit. Kali ini di bab baru, yaitu sistem reproduksi. Ya. Nah, teman-teman, semoga video ini dapat membantu kamu dalam menjawab soal LKS dan juga memberi catatan penting terkait dengan sistem reproduksi ini. Mari kita bahas, kita lihat apa saja yang akan kita bahas di sistem reproduksi ini. Nah, ini teman-teman ya. Nanti di PPT ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah struktur organ reproduksi pria dan wanita. Oke. Lalu juga proses spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada testis di pria, dan oogenesis adalah proses pembentukan ovum pada ovarium wanita. Kita juga akan membahas tentang siklus mens. Kira-kira apa yang terjadi saat wanita itu menstruasi dan bagaimana tahapannya. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang berbagai alat kontrasepsi dan penjelasannya. Ya. Itu teman-teman. Kalau begitu kita akan mulai dari yang pertama, yaitu struktur organ reproduksi pria dan wanita. Oke teman-teman. Ini kita akan mulai dengan alat reproduksi pria. Di sini ada gambar struktur alat reproduksi pria nomor 1 sampai 10. Kita akan bahas nama dan fungsinya. Oke. Kita akan lihat yang pertama. Yang pertama adalah vesika urinaria atau kandung kemih. Berfungsi untuk menampung urin sementara ya, sebelum dikeluarkan lewat uretra lalu ke lingkungan. Sengaja Pak Anggit menampilkan vesika urinaria. Walau tidak ada hubungannya langsung dengan alat reproduksi, tapi strukturnya itu berdekatan dengan alat reproduksi pria. Sehingga memang tidak bisa dipisahkan, dan supaya teman-teman tahu bagaimana bedanya. Gitu ya. Oke, sudah. Kalau sudah, nomor 2. Nomor 2 adalah kelenjar yang disebut sebagai vesicula seminalis. Fungsinya adalah akan memberikan sperma berbagai macam nutrisi sebelum nanti akan keluar ya. Nutrisi yang diberikan itu berupa fruktosa, asam amino, dan juga vitamin C. Sehingga saat nanti sperma itu sudah berada di dalam vagina, itu bisa bertahan lebih lama karena adanya nutrisi ini, dan juga bisa kuat untuk bisa nanti membuahi ovum. Oke. Nomor 3, itu juga kelenjar yang paling besar pada pria, yaitu kelenjar prostat, teman-teman ya. Fungsinya adalah untuk memberi cairan basah berwarna putih pada sperma ya. Dan cairan basah berwarna putih ini berfungsi untuk melindungi sperma dari suasana asam yang ada di dalam vagina. Ya. Lalu yang keempat itu juga kelenjar yang setelah kelenjar prostat yang paling kecil, yaitu kelenjar Cowper atau bulbo uretra. Fungsinya yaitu untuk memberikan sperma yang melewati kelenjar ini, yaitu nanti akan diberi cairan pelicin atau pelumas, sehingga sperma nanti dapat berenang lebih cepat untuk dapat membuahi ovum. Berikutnya nomor 5, itu adalah saluran yang namanya vas deferens. Fungsinya adalah jalur sperma dari epididymis menuju ke saluran uretra. Ya. Dan di vas deferens inilah nanti sperma akan mampir dulu ke 3 kelenjar tadi ya. Vesicula seminalis dulu, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Itu teman-teman. Sudah. Berikutnya adalah 6, yaitu uretra. Ini adalah saluran pengeluaran sperma ya teman-teman. Setelah tadi sudah melalui vas deferens. Nah, sperma yang melalui uretra ini sudah dibekali oleh berbagai macam nutrisi, lalu cairan basah pelindung, dan juga cairan pelumas oleh kelenjar-kelenjar sebelumnya. Dan sperma yang sudah dibekali oleh 3 kelenjar tadi itu disebut sebagai semen. Jadi semen itu adalah
sperma yang sudah dilengkapi oleh berbagai macam cairan yang dikeluarkan oleh 3 kelenjar pada reproduksi pria. Oke. Selain untuk pengeluaran semen, uretra juga berfungsi untuk jalur pengeluaran urin. Ya, yang tadi di nomor 1 tadi. Nah, itu tergantung fungsinya tuh saat apa? Ini saat apa gitu ya. Saat dijalankan fungsinya sebagai organ ekskresi, maka uretra akan menjadi saluran urin. Tapi kalau sebagai alat reproduksi, ya berarti untuk pengeluaran semen. Ya, itu teman-teman. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 adalah epididymis, yaitu struktur yang berfungsi untuk pendewasaan ya, sperma. Pendewasaan sperma. Jadi, teman-teman sudah tahu bahwa sperma itu dihasilkan oleh testis ya, yang nomor 8 ini ya. Testis. Tetapi testis yang sudah sperma yang sudah dihasilkan itu belum siap untuk membuahi ovum, sehingga perlu adanya proses pendewasaan atau istilahnya adalah spermiogenesis. Proses pendewasaan sperma. Sehingga nanti secara struktur sudah lengkap, sudah baik, sudah bisa berenang dengan cepat, maka inilah yang siap untuk membuahi si ovum. Berikutnya teman-teman, testis, tadi kita sudah bahas sedikit, berfungsi untuk menghasilkan sperma. Selain itu juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Ya. Itu teman-teman. Berikutnya nomor 9, ini adalah pelindung paling luar dari testis, yaitu skrotum. Ya. Kulit luar pelindung testis. Oke. Nomor 10. Nomor 10 adalah penis. Ini adalah organ pria yang nampak dari luar dan berfungsi untuk kopulasi ya, sebagai alat kawin. Untuk bisa mengeluarkan sperma di dalam vagina. Dan ini pun penis butuh kemampuan untuk dapat tegang atau ereksi supaya bisa memasukkan sperma ke dalam vagina. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Dari nomor 1 sampai 10 ini, berarti urutan testis dari mulai dihasilkan sampai nanti keluar, itu adalah yang pertama, penciptaan testis itu sendiri, berarti di tes. Penciptaan sperma itu sendiri, berarti ada di testis ya. Ini lalu ke epididymis dulu, B, untuk didewasakan. Lalu akan lewat vas deferens, C. Lalu sembari lewat vas deferens akan mampir ke 3 kelenjar tadi. Yang pertama adalah vesicula seminalis dulu. Lalu lewat ke kelenjar prostat, dikasih cairan basah. Dan juga F. Ini adalah yang kelenjar Cooper. Oke. Kalau sudah lewat 3 kelenjar ini, baru lewat uretra, teman-teman. Oke. Baru nanti di ujung uretra, sperma yang sudah dibekali macam-macam tadi, yaitu semen, akan keluar lewat penis. Nah, itulah jalur pengeluaran sperma. Semoga teman-teman paham. Silakan bisa diulang atau mungkin bisa tanya Pak Anggit untuk lebih jelasnya lagi. Kalau begitu kita akan lanjut ke alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita, teman-teman kita akan bahas ada 6. Yang pertama adalah A. Ovarium. Fungsinya adalah sebagai penghasil ovum. Ya, penghasil ovum. Dan juga untuk penghasil 2 hormon, yaitu progesteron dan juga estrogen. Oke. Itu yang dihasilkan oleh ovarium, teman-teman. Berikutnya adalah yang B. B itu adalah tuba falopi atau istilahnya adalah oviduk. Fungsinya adalah untuk tempat menerima ovum yang tadi sudah dikeluarkan atau istilahnya diovulasikan oleh ovarium. Ya. Dan di sepanjang oviduk atau tuba falopi inilah yang nantinya akan terjadi proses fertilisasi jika ada sperma. Bagi yang lupa apa itu fertilisasi, fertilisasi adalah proses pembuahan ya, antara sperma yang bersifat haploid
dengan ovum yang sifatnya haploid juga. Sehingga nanti akan menghasilkan zigot. Dan ini sifatnya sudah diploid atau 2N. Set kromosomnya sudah lengkap. Oke. Lanjut C. C itu adalah uterus atau rahim. Fungsinya adalah untuk tempat menempelnya zigot dan nanti bisa berkembang menjadi janin. Ya, tempat perkembangan janin. Itu teman-teman. Berikutnya D. D adalah serviks atau leher rahim. Fungsinya adalah untuk jalur masuknya sperma setelah tadi dikeluarkan di vagina. Nah, kalau begitu, vagina itu adalah di bagian di bawahnya, yaitu E. E adalah vagina, teman-teman. Yaitu tempat penampungan sperma yang tadi sudah dikeluarkan oleh penis. Ya. Inilah jalur untuk kelahiran juga ada di sini, itu ya teman-teman ya. Itu adalah vagina, tempat untuk menampung sperma yang nanti akan masuk lewat ke serviks dan seterusnya sampai ke tuba falopi. Oke. Berikutnya adalah F. F itu adalah vulva. Vulva itu adalah organ reproduksi yang nampak dari luar. Ya. Jadi di vulva itu ya terdapat klitoris. Oke. Ada juga mulut yang besar atau labia mayora. Ada juga mulut yang lebih kecil atau labia minora. Itu teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman sudah paham. Oh ya, tentu saja ada lubang vagina itu sendiri untuk tempat memasukkan penisnya. Ya, semoga teman-teman bisa paham. Kalau begitu kita akan lanjut ke selanjutnya. Oke, teman-teman, kita sudah bahas yang pertama, struktur dan organ reproduksi pria dan wanita. Ya, beserta fungsinya. Sekarang kita akan belajar tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Kita akan mulai dari spermatogenesis atau pembentukan sperma. Seperti yang teman-teman tahu, spermatogenesis itu terjadi di testis. Ya. Di testis ini awalnya memiliki sel yang namanya spermatogonium. Inilah yang ada di dalam testis pertama kali. Sifat kromosomnya lengkap, 2N atau diploid. Ya. Nah, saat nanti mulai ada proses spermatogenesis, si spermatogonium nanti akan mengalami proses mitosis. Sehingga nanti akan berubah menjadi spermatosit primer yang sifatnya masih sama-sama diploid atau 2N. Ya, belum ada perubahan sifat ya. Lalu nanti spermatosit primer itu nanti akan mengalami proses meiosis yang pertama, meiosis 1. Dan nanti akan membelah menjadi 2 sel, yaitu 2 spermatosit sekunder. Dan di sini sudah ada perubahan set kromosom menjadi haploid atau N. Ya, teman-teman ya. Itu. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah bisa melihat bahwa proses pertama saat sel yang bersifat 2N, yaitu spermatosit primer, itu berubah menjadi sel yang bersifat haploid, atau di sini adalah spermatosit sekunder, itu karena mengalami proses meiosis 1. Paham ya? Sekarang, masing-masing dari spermatosit sekunder yang bersifat haploid akan mengalami proses meiosis 2. Yang nanti masing-masing akan membentuk 4 spermatid yang sifatnya N juga, atau haploid. Nah, nanti bagi yang bingung, spermatid ini tuh belum matang ya, belum siap untuk bisa membuai ovum. Maka tadi, kalau teman-teman masih ingat, perlu adanya proses pendewasaan atau spermiogenesis. Sehingga bisa menjadi sperma yang dewasa, yang kuat, yang strukturnya lengkap, dan siap untuk membuai. Oke. Yang spermiogenesis tadi terjadi di epididymis ya. Itu teman-teman. Semoga paham di spermatogenesis. Kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu oogenesis. Oogenesis teman-teman, ini prinsipnya hampir mirip, tapi nanti ada sedikit perbedaan dengan spermatogenesis ya. Namanya oogenesis, ini pasti terjadi di ovarium. Ya.
Sama dengan spermatogenesis tadi, di ovarium itu sudah ada sel mula yang namanya adalah oogonium. Sifatnya sama-sama diploid, ya, 2N. Oogonium nanti itu akan berubah menjadi oosit primer, sifatnya sama-sama diploid. Karena mengalami proses yang namanya mitosis, teman-teman. Ya, itu yang terjadi pada oogenesis. Lalu nanti oosit primer yang bersifat diploid ini akan mengalami proses meiosis yang pertama. Dan nanti akan membentuk dua jenis sel yang berbeda. Ya. Satu akan membentuk oosit sekunder, sifatnya haploid. Dua akan membentuk sel yang namanya badan polar 1, sifatnya haploid. Oke. Paham ya? Ini bedanya, dua jenis selnya beda. Oke. Sekarang, masing-masing dari badan polar 1 dan juga oosit sekunder itu akan mengalami proses meiosis 2. Ya. Pada masing-masing ini, jenis sel yang dihasilkan itu berbeda. Ya. Badan polar 1 nanti akan berubah menjadi badan polar 2. Ya. Berjumlah 2 sel. Ya. Sedangkan oosit sekunder itu akan berubah menjadi satu sel badan polar 2 bersifat haploid dan satu ootit sifatnya haploid. Ya. Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman, nanti kalau misalnya ditanyakan ya, berarti mana yang akan menjadi ovum? Nah, yang akan menjadi ovum adalah si ootit ini. Inilah yang akan berubah menjadi ovum, sifatnya haploid. Bagaimana dengan nasib badan polar 2 yang berjumlah 3 ini? Ini nanti akan menjadi nutrisi. Ya, akan menjadi nutrisi bagi si ovum yang tadi sudah dihasilkan. Ya. Kalau tadi di spermatogenesis, satu spermatogonium itu akan menghasilkan 4 sperma. Ya, teman-teman. Tapi untuk perempuan oogonium ini, ya, satu oogonium itu hanya bisa menghasilkan satu ootit yang nantinya akan berkembang menjadi satu ovum saja. Itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Kita sudah membahas struktur organ reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya, dan juga telah membahas proses spermatogenesis dan oogenesis. Sekarang kita akan membahas tentang siklus menstruasi, teman-teman. Ini agak rumit, jadi saya minta tolong konsentrasi dari teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan membedah dulu sedikit tentang siklus menstruasi itu apa sih, gitu ya. Jadi gini, teman-teman. Faktanya adalah setiap wanita bisa jadi berbeda panjang siklus menstruasinya. Ya. Ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 32 hari, gitu ya. Itu beda-beda. Kalau nggak percaya ya, silakan tanya teman, bagi yang cowok silakan tanya temanmu, atau mungkin ibumu, atau tetanggamu, silakan. Bagi yang cewek ya pasti karena mengalami sendiri ya, pasti bisa tahu apa yang terjadi pada dirinya, pada teman-teman yang cewek ini. Lalu fakta yang kedua adalah, ini supaya teman-teman tahu, panjang satu siklus menstruasi itu adalah jumlah hari dari mulai mengalami menstruasi pertama hingga mengalami menstruasi pada siklus berikutnya. Contoh, Jeti misalkan. Jeti misalkan memiliki panjang siklus mens 28 hari, gitu ya. Maka misalkan Jeti menstruasi pada tanggal 1 Mei dan panjang menstruasinya itu 28 hari, maka nanti Jeti akan mengalami menstruasi lagi di tanggal 29. Nah, kayak gitu loh. Ya. Nah, itulah yang dimaksud sebagai satu siklus menstruasi. Seberapa panjang jumlah hari mulai mengalami menstruasi pertama hingga nanti mengalami mens lagi. Itu teman-teman ya. Tahapannya itu ada 4, teman-teman. Namanya siklus itu muter ya. Yang pertama ada menstruasi,
lalu ada praovulasi, lalu ada ovulasi itu sendiri, dan juga pasca ovulasi. Ya, praovulasi itu, menstruasi itu kita anggap menstruasi pertama itu hari pertama, lalu biasanya selesai hari ketiga. Praovulasi itu hari keempat sampai ke-13. Ovulasi adalah hari ke-14 gitu ya. Atau di sini bisa dikatakan adalah setengah dari panjang siklus menstruasi masing-masing wanita gitu ya. Kira-kira ada di situ. Lalu pasca ovulasi adalah antara hari ke-15 sampai ke-28. Bagi yang tidak tahu, ovulasi adalah proses pengeluaran ovum ya, dari ovarium ke tuba falopi atau oviduk. Dan ini sudah siap dibuai. Dan faktanya hanya menunggu paling lama 1 kali 24 jam di oviduk untuk bisa dibuahi. Selain itu lewat ya sudah, untuk hamil lagi harus menunggu siklus berikutnya. Itu teman-teman ya. Baik, teman-teman, untuk bisa memahami siklus menstruasi ini, saya minta kalian untuk bisa, ini agak kecil di sini. Untuk bisa menganalisis setiap tahapan ya, yang berurutan, yaitu pertama mengenai tingkat hormon FSH dan LH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis depan. Kemarin kita sudah bahas di sistem hormon. Yang kedua adalah yang terjadi di ovarium, itu kira-kira bagaimana? Ya, efek dari adanya hormon FSH dan LH tentu saja. Lalu juga tingkat hormon estrogen dan progesteron yang ada di ovarium. Dan terakhir adalah efek yang terjadi pada endometrium rahim. Endometrium itu adalah lapisan dalam. Ya, lapisan dalam. Nah, coba teman-teman bisa fokus ini dulu. Kita akan bahas mulai dari, karena ini siklus ya, Pak Anggit lebih suka supaya teman-teman lebih cepat paham dari yang praovulasi. Siklus kan muter ya, kita mulai dari yang praovulasi dulu. Untuk bisa memahami siklus menstruasi teman-teman, maka saya tampilkan bagan. Tidak perlu takut ya, yang penting tadi poinnya teman-teman bahas sesuai urutan yang tadi. Nah, ini praovulasi ini Pak Anggit batasi di yang Pak Anggit kasih garis merah ya, antara sini sampai sebelum ovulasi, berarti ya ada di sekitar sinilah. Nah, coba teman-teman bisa lihat apa yang kira-kira terjadi di area ini ke bawah gitu ya. Kita lihat yang pertama akan kita lihat mengenai kelenjar hipofisis depan atau pituitari depan anterior ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, hormon ini yang garis hijau itu menunjukkan FSH, yang biru adalah LH. Nah, kalau di sini ini ya, FSH-nya itu gimana toh? Ya, betul. FSH-nya itu tinggi. Artinya, kelenjar hipofisis anterior pada masa ini, praovulasi ini, itu banyak memproduksi FSH atau follicle stimulating hormone. Ya. Itu teman-teman ya. Lalu seperti biasa namanya hormon, pasti akan nebeng darah dan nantinya akan menuju ke ovarium juga. Saat FSH yang banyak ini mencapai ke ovarium, maka ovarium akan mendeteksinya. Dan ini berpengaruh terhadap siklus yang ada di ovarium. Ada gejolak di ovarium. Ya. Adanya FSH itu akan membuat ovarium terangsang untuk mematangkan folikel hingga membungkus ovum ya, secara sempurna. Ya. Jadi FSH akan terus diproduksi sampai folikel itu matang hingga membungkus ovum secara sempurna. Nah, folikel yang paling matang yang sudah membungkus ovum secara sempurna tadi itu disebut sebagai folikel de Graaff. Sebagai catatan, setelah terbentuk folikel de Graaff, ya, folikel yang paling matang, maka produksi FSH oleh hipofisis anterior tadi akan menurun secara perlahan. Dan efek dari keberadaan mematangnya folikel hingga nanti menjadi folikel de Graaff itu ada di ini teman-teman. Hormon ovaris ini ya. Coba teman-teman lihat. Ini yang kuning adalah estrogen, yang ungu adalah progesteron. Apa yang terjadi di area sini?
Iya. Apa yang naik, apa yang turun? Iya, betul teman-teman. Efek berikutnya adalah semakin matang folikel, maka produksi hormon estrogen oleh folikel itu tuh semakin tinggi. Jadi sekarang teman-teman tahu bahwa yang disebut sebagai ovarium menghasilkan estrogen itu secara spesifik yang menghasilkan adalah si folikel. Terutama folikel yang matang, si de Graaf ini, folikel de Graaf. Itu yang paling banyak menghasilkan estrogen. Itu ya. Nah, itu teman-teman. Dah? Nah, adanya estrogen itu tuh akan mempengaruhi siklus atau keadaan dari uterin atau uterus atau rahim, teman-teman. Yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah tingginya estrogen yang tadi dihasilkan oleh folikel di ovarium ya. Efeknya adalah pembentukan lapisan baru endometrium pada rahim dan juga ada sedikit penebalan endometrium. Setelah sebelumnya tadi luruh saat menstruasi. Ya, jadi mulai terbentuk lagi lapisan baru endometrium. Itu teman-teman yang terjadi pada praovulasi. Oke. Kalau begitu, kita akan bahas tahap yang kedua, yaitu tahap ovulasi. Ya. Ini ada di tengah siklus menstruasi setiap wanita. Ya, tergantung panjang siklusnya berapa. Kita akan bahas urut sama seperti tadi. Kita akan bahas dari hormon yang ada di anterior hipofisis ya. Yang pertama, keadaan ovulasi itu ada di ini teman-teman. Pak Anggit kasih garis merah. Hanya terjadi di titik ini saja. Ini ya. Oke, kita akan coba deteksi yang di situ. Yang pertama, teman-teman. Nah, kelenjar hipofisis anterior itu akan menurunkan produksi FSH-nya. Ya. Dan juga yang bergejolak lainnya adalah ini. LH itu akan meningkat drastis. Akan diproduksi sangat banyak. Tahu-tahu itu menjulang tinggi. Nah, ini loh. Di sini loh, menjulang sangat tinggi. Ya. Berikutnya, efek adanya hormon LH pada siklus ovarium di sini adalah ini. Folikel de Graaf yang sebelumnya tadi sudah matang di praovulasi itu akan mengeluarkan ovumnya menuju oviduk. Inilah hakikat dari ovulasi. Pengeluaran ovum ya, dari folikel de Graaf yang ada di ovarium menuju ke oviduk. Ya. Sehingga sekarang yang terjadi adalah folikel de Graaf-nya karena sudah nggak ada ovum ya akan kosong. Dan saat kosong, folikel de Graaf itu akan berubah menjadi struktur yang namanya corpus luteum. Itu teman-teman ya. Apa efek dari perubahan folikel de Graaf menjadi corpus luteum ini? Kita akan lihat di hormon ovarium. Pada titik ini, teman-teman lihat apa yang terjadi di sini. Iya, betul. Yang terjadi adalah adanya corpus luteum, maka hormon progesteron itu mulai meningkat. Nah, sekarang kamu tahu ya, ini tuh seperti Pokemon. Tadi folikel de Graaf kan berubah jadi corpus luteum, nih, ya kan? Nah, saat sudah menjadi corpus luteum, maka ternyata struktur inilah yang berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron. Maka dia akan mulai naik, teman-teman, progesteronnya. Sedangkan hormon estrogennya itu malah kebalikannya, akan menurun. Kenapa kok bisa turun? Nah, gimana? Sudah tidak ada folikel yang matang lagi. Karena kan yang tadi bertanggung jawab untuk menghasilkan estrogen kan si folikel yang ada di ovarium tadi. Kan sudah berubah bentuk ya. Jadi sudah mulai menurun estrogennya. Oke. Lalu kita akan bahas apa yang terjadi pada uterine cycle atau ada di sini ya. Ada di uterus rahim. Ya, ini teman-teman. Semakin tingginya progesteron yang baru saja dihasilkan tadi, corpus luteum, efeknya adalah endometriumnya itu akan semakin tebal dan semakin kuat. Karena itulah fungsi dari progesteron untuk menebalkan dan memperkuat endometrium rahim. Nah, itulah yang terjadi saat teman-teman itu ovulasi. Ya. Itu teman-teman. Oke, sudah.
Ini nanti akan ditunggu, teman-teman. Kalau ovumnya itu di tuba fallopi tidak ada yang membuahi, sperma yang membuahi, maka akan lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase pasca ovulasi. Pak Anggit kasih garis merah. Ini terjadi pada ini ya, setelah ovulasi, berarti ada di start sini, sampai nanti itu menjelang mens, ada di sini. Nah, silakan teman, kita bisa analisis bareng-bareng teman-teman. Urut seperti tadi. Apa yang terjadi pada hormon di hipofisis depan. Berarti di sini ya, yang ini. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah hipofisis anterior itu akan menurunkan produksi LH dan FSH-nya ya, di titik yang rendah. Itu teman-teman ya. Berikutnya, pada ovarium, awalnya corpus luteum terus menghasilkan progesteron. Ini kan corpus luteum kan yang ini ya. Yang kuning ini. Ya, itu akan menghasilkan progesteron. Namun, lama-kelamaan ukuran dari corpus luteum itu akan menyusut. Hingga nanti yang paling kecil itu akan membentuk corpus albicans. Ya. Dan semakin corpus luteum itu menyusut, semakin sedikit produksi progesteronnya. Itu teman-teman ya. Nah, efek perubahan corpus luteum menjadi corpus albicans ini adalah penurunan produksi progesteron secara drastis, teman-teman. Jadi memang saat progesteronnya masih tinggi, ada di sini ya, itu memang akan menebal secara maksimal dan akan kuat secara maksimal. Tetapi nanti kalau corpus luteumnya tuh semakin mengempis di sini, maka nanti juga progesteronnya turun. Nah, ini sudah penebalannya itu sudah mulai terbatas. Dan nanti semakin rendahnya produksi progesteron, itu efeknya adalah endometrium rahim yang tadi sudah terlanjur berkembang akan mulai rawan untuk luruh, teman-teman. Itu dia efeknya. Ya. Kalau begitu kita akan bahas selanjutnya yang terakhir adalah menstruasi. Ini terjadi di sini. Di ini ya. Yang Pak Anggit garis merah ada saat di sini nyambung di sini. Ya, kita akan bahas urut, teman-teman. Apa yang terjadi di hipofisis depan? Yang pertama, kelenjar hipofisis depan atau anterior akan mulai memproduksi hormon FSH lagi. Jadi FSH-nya itu akan mulai naik lagi. Nih, yang ini loh. Ya, ini loh, ini mulai naik lagi. Oke. Lalu berikutnya, pada ovarium, corpus albicans yang tadi sudah terdegenerasi ya, itu akan hormon progesteronnya tuh tidak diproduksi lagi. Jadi akan ada di titik yang terendah. Mulai hilang, luruh corpus albicansnya. Namun, sel-sel folikel yang ada di ovarium itu akan mulai berkembang lagi, teman-teman. Ya. Karena apa? Karena efek dari adanya FSH lagi. Ini, efek adanya FSH. Jadi akan mulai berkembang lagi. Efek adanya folikel yang mulai berkembang lagi adalah ada sedikit peningkatan estrogen. Ya. Karena folikel sudah ada di ovarium lagi. Walaupun masih kecil, belum maksimal ya. Lalu efeknya lagi adalah yang terjadi di uterus. Ya. Karena hormon progesteron tadi itu sangat rendah, maka efeknya adalah endometrium yang tadi terlanjur tebal, itu akan luruh. Dan karena endometrium itu banyak pembuluh darahnya, teman-teman, itulah kenapa saat luruh itu akan mengeluarkan darah. Paling tidak akan keluar selama 3-4 hari. Ya, berupa gumpalan darah. Dan itulah yang disebut sebagai menstruasi. Ya. Jadi menstruasi itu adalah endometrium yang luruh. Dan karena endometrium berisi pembuluh darah, maka ya yang keluar adalah darah itu sendiri sebenarnya. Dan nanti siklusnya akan mulai muter lagi. Mulai dari praovulasi, ovulasi, pasca ovulasi, dan menstruasi. Udah seperti itu terus. Oke.
Semoga teman-teman paham sampai di sini ya. Kalau begitu teman-teman, kita sudah membahas 3 poin. Kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu tentang berbagai alat kontrasepsi. Next, alat kontrasepsi, cepat saja. Intinya kontrasepsi adalah berbagai teknik atau alat untuk bisa mencegah kehamilan. Ya, mencegah kehamilan. Ya. Kita akan bahas di yang pertama, yaitu coitus interruptus. Ini adalah teknik kontrasepsi paling lama. Ya. Intinya adalah saat pria sudah merasakan hampir menuju titik orgasme, yaitu titik saat mau keluar spermanya, maka pria akan mencabut penisnya sehingga spermanya akan keluar tidak di dalam vagina, gitu ya. Sehingga saat keluarnya tidak di dalam vagina, maka seharusnya tidak terjadi kehamilan. Walaupun kontrasepsi ini itu banyak kelemahannya. Karena bisa jadi ada sperma yang tadinya sudah keluar secara tidak terasa di dalam vagina dan masih bisa memungkinkan untuk hamil. Jadi kemungkinan untuk hamil itu sangat masih tinggi di coitus interruptus ini. Oke. Yang kedua adalah kondom. Kondom ini adalah berupa pembungkus penis, biasanya terbuat dari lateks atau karet, yang fungsinya itu untuk menampung sperma saat sedang berhubungan badan, gitu ya. Sehingga saat tertampung di dalam kondom, otomatis seharusnya tidak ada sperma yang tumpah di dalam vagina. Sehingga kehamilan pun tidak dapat terjadi karena tidak ada pertemuan antara antara ovum dan juga sperma. Itu ya. Berikutnya ada pil KB, teman-teman ya. Pil KB itu mengandung hormon progesteron dan juga estrogen buatan. Ya, progesteron dan juga estrogen buatan. Dengan mengkonsumsi pil KB, maka kita tuh sedang menghack tubuh wanita supaya saat progesteron dan estrogen tinggi, maka hipofisis anterior itu tidak akan memproduksi FSH dan LH. Otomatis karena tidak ada FSH dan LH, maka tidak akan ada pematangan folikel dan juga tidak ada ovulasi. Tidak ada ovulasi artinya tidak bisa terjadi fertilisasi antara ovum dan juga sperma. Itu teman-teman yang terjadi. Oke. Berikutnya ada vasektomi dan juga saudaranya adalah tubektomi. Untuk vasektomi, silakan teman-teman fokus di yang saya beri tanda merah ini. Ini adalah struktur yang namanya, tadi masih ingat ya, vas deferens. Jadi teman-teman bisa merasakan bisa melihat di sini bahwa vasektomi adalah teknik memutus vas deferens sehingga sperma tidak bisa keluar dari dalam testis. Ya, ini sudah diputus kok. Otomatis kalau tidak keluar, ya tidak mungkin terjadi kehamilan, bukan? Jadi hanya bisa kawin bersenggama, tapi tidak bisa mengeluarkan sperma. Otomatis tidak ada fertilisasi. Begitu pula dengan tubektomi. Tubektomi itu kamu fokus di sini yang saya beri tanda merah. Kiri dan kanan ini, itu ada yang diputus. Yaitu bagian dari tuba falopi atau oviduct. Ya, ini tuh diputus. Otomatis saat ini diputus, saat ovarium itu mengeluarkan ovumnya, ya sudah hanya akan ada di sini saja. Ya. Otomatis juga saat ini misalkan ada sperma mau masuk, ya, mau membuahi si ovum, ya tidak bisa karena jalannya sudah diputus. Maka hanya bisa berhubungan intim, tapi tidak akan terjadi fertilisasi. Ya. Itulah teman-teman materi dari sistem reproduksi. Maaf kalau lama karena ini harusnya 3 pertemuan, tapi memang Pak Anggit sengaja untuk bisa memadatkannya menjadi 1. Itu ya. Semoga bisa membantu teman-teman belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Thank you teman-teman.